banyak yang risiko mimisen. Kira-kira gimana mimisen? Ya, betul Bapak Ibu. Mimisen itu sebenarnya terjadi karena pembuluh darah di rongga hidung pecah. Salah satu penyebab pecah tadi karena keringnya udara. Maka dengan masker dibasahi itu juga mencegah terjadi pecahnya pembuluh darah di rongga hidung karena lembab. Ya. Jadi betul-betul jangan disepelekan. Masker disemprot air itu sesuatu yang penting sekali, ya, supaya tidak kering sehingga mudah berdarah pada mimisen itu ya. Kalau mimisen ya diginikan lah dengan baik-baik nanti sampai habis kain enggak, habis kain banyak mimisen terus, itu cukup ditekan aja yang tepat mimisen itu supaya pembuluhannya mampet lah gitu ya. Itu Pak ya. Terus bisa coba masuk. Pak Sugeng mau sebelumnya dulu ya hal yang disampaikan biar kelihatan. Agak panjang tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Bukan selak jagung ya. Rasa dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu wa la hadiya lahu. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah calon haji Duyufur Rahman, insyaallah yang dirahmati Allah, para pimpinan KPIHU Amal Syuhada yang saya hormati, mohon izin saya diberikan kesempatan ingin menyampaikan beberapa hal yang teknis yang tadi mungkin belum disampaikan. Saya memperkenalkan diri, saya Sugeng Rianto, kebetulan ditugasi jadi ketua rombongan 8. Bapak Ibu mungkin yang belum kenal, nanti kalau mencari karomnya, ya ini orangnya. Dalam Sugeng Rianto, rumah di Grian Baru, Baturan, depannya kantor DPRD Solo. Yang pertama, saya ingin menyampaikan undangan kepada jamaah yang tergabung pada rombongan 8. Regu 29, Regu 30, 31 yang dari Amal Syuhada. Nanti ada Regu 32 itu non KPIH dan 6 dari Aisyah 4. Ini menjadi atensi khusus karena koordinasi mungkin beda. Untuk itu saya mengundang jamaah haji yang rawuh hari ini, nanti akan ada undangan resmi. Regu 29, 30, 31 berkenan nanti saya undang hadir untuk silaturahim dan rapat koordinasi terakhir di Masjid An-Nur Grian Baru Baturan, kantor DPRD, Jalan Adi Subjao itu ke kanan. Kalau dari Fajar Indah nanti belok kanan, kalau dari Tugu Gapuro Ngendro itu ke timur terus ke kiri. Nanti kita akan rapat koordinasi teknis, sangat teknis, khususnya terkait dengan bagaimana pelaksanaan teknis di lapangan terkait dengan prosesi kedatangan, kemudian umroh, kemudian ars musnah dan lain-lain. Ini harus basisnya rombongan. Kalau kloter tidak akan kecunggah, kalau KPIH saya yakin juga tidak akan ketemu. Jadi oleh karena itu saya mohon kerawuannya, kita niati silaturahim biar bisa saling kenal. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Haji tahun ini sangat berbeda dengan haji-haji sebelumnya. Ini penting kita ketahui. Saya mendapatkan informasi langsung dari teman kolega saya yang saat ini menjabat sebagai atase hukum atau atase kejaksaan di KBRI Riyadh, dan saat ini juga nanti akan bersama-sama ikut berhaji.
dan juga mendapatkan informasi langsung dari saudara tua saya, Direktur Haji Bina Haji Kementerian Agama. Pertama, bahwa penyelenggara di Arab Saudi sana tahun ini berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya itu pemerintah Arab Saudi menunjuk yang namanya muasasah. Muasasah ini sebuah yayasan atau badan hukum yang ditunjuk pemerintah kemudian untuk mengelola haji ini, mengelola semuanya, pemondokan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan lain-lain. Yang kemudian di bawahnya ada maktab. Nah, ini dulu ya kita merasakan kalau yang sudah berhaji kadangkala mohon maaf, kadang ya untung-untungan, ada yang dapat bagus, ada yang dapat kebetulan nggak bagus. Tahun ini atas ikhtiar untuk memodernisasikan haji, memberikan pelayanan haji yang lebih baik kepada segenap tamu-tamu kerajaan, apalagi tamu-tamu Allah, maka sistem hajinya sudah dirubah pelayanannya. Yang dulu muasasah yayasan sekarang diganti yang namanya penyelenggaranya itu ditunjuk perusahaan yang profesional, namanya syarikah. Nah, ada 8 syarikah. Di bawahnya syarikah nanti ada yang mengelola pemondokan, itu namanya markas, hotel. Alhamdulillah tahun ini kita juga merasakan dari pemerintah Republik Indonesia pasca setelah adanya Badan Pengelola Haji, Keuangan Haji, kemudian ini apalagi juga akan ada badan khusus pengelola haji. Kita merasakan bahwa haji tahun ini yang saya bandingkan dengan ketika saya haji 2010 jauh berbeda Bapak Ibu. Kita bersyukur pemerintah sangat-sangat perhatian, manasik segala macam informasi bisa kita peroleh dari awal. Nah, terkait tadi dengan kebijakan Arab Saudi, kami ingin pesan dan wanti-wanti Bapak Ibu, tolong betul pengalaman kemarin banyak sekali walaupun tadi sudah disampaikan terkait ini kedisiplinan masalah menempatkan barang di bagasi maupun di kabin. Yang kedua, akan ada kemungkinan bahwa satu kloter itu beda syarikah. Kalau beda syarikah, hotelnya pasti beda. Yang bertanggung jawab beda, yang mengurusi masalah makan beda, yang mengurusi masalah bis beda, yang mengurusi masalah apa nanti di Armusna juga beda. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu ketika nanti menghadapi kenyataan misalnya syarikahnya berbeda. Di daftar sudah ada, kita yang di Solo ikut syarikah mana, ada juga yang kemudian syarikahnya beda. Biasanya ini saya mendapatkan informasi kenapa berbeda ini, karena ini disusun Bapak Ibu pramanifest ini yang berisi calon jamaah kita ini dulu sebelum resmi menjadi manifest itu sudah diajukan ke Kementerian Agama untuk diurus visanya. Begitu mau disusun manifest ternyata banyak aspirasi, mutasi lah, kemudian segala macam, pembagian juga menggenapkan kloter. Misalnya seperti di Solo, tidak mungkin satu kloter, maka ditambahi yang dari mana, ditambahi lagi yang mana sehingga genaplah jadi 360. Jamaahnya 350, petugasnya 16, berarti 34 ya, 350. Nah, ini mengakibatkan syarikahnya beda tadi Bapak Ibu. Syarikah ini yang mengelola kita, yang menjamin kita nanti di sana. Anggap saja semacam EO-nya, event organizer hajinya yang melayani kita beda. Nanti tempat hotelnya pasti beda, terutama nanti di Mina juga tendanya beda. Padahal kalau dulu kloter basisnya nek satu kloter ya hotelnya sama, ininya sama. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita luruskan niat. Enggak usah bingung, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Monggo diniati di dalam hati bahwa kita ini adalah ke sana beribadah haji dan umroh itu bukan karena kehebatan kita,
bukan karena sugihnya kita, bukan karena pinternya kita, tetapi karena Allah memampukan kita, mengundang kita. Berarti kita ini tamunya Allah. Makanya disebut duyufur rahmah. Saya ingin memberikan ilustrasi sederhana. Bapak Ibu pasti semua sudah pernah menjadi tamu, mengetuk pintu rumahnya orang mau bertamu. Kira-kira ada enggak kalau tamu mengatur tuan rumah? Betul Ji? Nah, filosofi ini saja yang kita pegang. Karena kita ini tamunya Allah, ya sudah. Kita bismillah saja, begitu mendaratkan tadi sudah disampaikan, apalagi berikhram, kita sudah pakai ikhram, kita sudah talbiyah, sudah bismillah, sini serahkan saja kepada Allah. Doanya hanya satu, di samping talbiyah tadi, doa untuk mendapatkan, ditempatkan dalam suasana yang baik. Robbi anzilni munjalan mubarokah wa anta khairul munzilin. Pun niku dibaca terus mawon. Jadi mari kita tempatkan diri kita sebagai tamu. Terserah kita serahkan pada yang tuan rumah, apalagi tuan rumahnya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang Maha tahu, beliau yang Maha mengatur. Beliaulah Tuhan zat yang menggenggam hidup mati kita. Mau kita berikhtiar seperti apa, kalau sudah memang jalurnya begitu, ya sudah. Maka hanya satu, bismillah, kita husnudzon pada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, mohon betul, situasi haji saat ini sangat ketat di sana. Pemerintah Arab Saudi betul-betul sangat ketat. Yang bisa masuk ke Mekah, tanah suci Mekah, maupun nanti di Armusna itu adalah yang punya izin tasreh. Bahkan yang ada sudah di dalam pun dikeluarkan, dioperasi. Kita semua pastikan kita punya tasreh. Oleh karena itu nanti akan dibagi gelang. Bapak Ibu, gelangnya jangan sekali-kali dicopot, pun diagem terus. Gelang emasnya saja yang dicopot ditinggal di Indonesia. Betul atau mawon makin mundur wonten mriko, langkung saya wonten mriko daripada emasnya di Indonesia. Ning karena kita mau haji boten sangat ke gelang. Gelangnya yang itu kenapa? Karena di gelang itulah ada nanti identitas kita. Lajeng karena ketat tadi Bapak Ibu, kita betul-betul harus waspada. Yun sewu, mohon maaf yang kampung-kampung mungkin Ibu juga ada larangan-larangan yang dilarang oleh agama maupun pemerintah Arab Saudi. Satu, jangan bawa rokok berlebihan. Kesana bukan mau merokok, apalagi bakulan. Oke, yang sewu ini harus betul-betul di ini. Yang kedua, yang masih atau senang atau punya cekelan. Nawa cekelan? Ada cekelan handphone buatan apa? Cekelan jimat. Umpami wonten raja, wonten kul buntet, wonten keris alit, wonten nopo. Ini Indonesia niku kan karena kearifan lokal seperti itu. Di samping sebenarnya kita percaya Gusti Allah minggu marem-marem. Nyun sewu jangan sekali-kali dibawa daripada menimbulkan masalah. Nanti dirahsia di Arab Saudi ini pidana. Bapak Ibu nanti kena denda, diproses nanti malah repot semua. Saya yakin dari KPIHU juga nggak akan bisa menghandle, Karom juga tidak akan bisa, Karu tidak bisa, penjenengan sendiri juga nggak akan bisa. Tolong betul, dompet nanti nggak usah dibawa yang ada. Yang dibawa nggih paspor, cukup paspor saja. Biasanya ada sabuk, yang ada rajahnya dipuntilak nggih. Nah, mungkin ada baju kebal, ada tulisan di puntilah. Saestu. Ini sering terjadi daripada nanti menimbulkan masalah. Lajeng berikutnya, tolong betul nanti antar gu terutama akan ada kemungkinan di sana hotelnya beda. Artinya kamarnya beda. Satu hotel kamarnya beda. Jadi Bapak Ibu ndak usah terlalu fanatik konco kuming iki. Liane ora, mangki kalau di sana kemudian kamarnya beda, walaupun satu regu ya sudah sekali lagi diterima. Nggak usah protes, nggak usah apa, percaya bahwa Allah sudah mengatur kita. Kira-kira itu Bapak Ibu. Saya informasikan sekali lagi, pemerintah Arab Saudi sangat strike
Kemudian hukum di sana itu sangat tegak, walaupun basisnya denda. Apa-apa kemudian disubsidiarkan dengan denda, namun dendanya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau ada pelanggaran Nun Sewu, rokok, nanti kemarin kan ada yang di mana Medina itu rokok bawa sekian ini jadi masalah, pun mangke pokoknya ngampet rien lah. Insya Allah mungkin malah nanti setelah pulang haji Bapak ingatan Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak, mari kita niati bahwa kita akan menjadi tamunya Allah. Serahkan nanti kepada para sesepuh kita dari KPI Amal Syuhada. Namun saya yakin karena jumlahnya hampir 100 berapa Pak? 120 praktek di sana, nanti Bapak Ibu tidak akan banyak ketemu dengan karom, mungkin dengan apa ini yang paling akan sering ketemu adalah regu, akan mungkin lebih banyak lagi adalah rombongan. Jadi di regu, syukur di rombongan itu Bapak Ibu harus jalin betul komunikasi, dari sekarang harus saling mengenal dan sewu jangan ada yang kemudian rasan-rasan. Kadang ini kan larangannya satu yang sering, tidak boleh jidal, tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk. Tapi kita sering jidal di sana, ya, atas nama mengingatkan orang lain, mengingatkan teman lain, padahal akhirnya kita jadi jidal. Nah, kuncinya satu lagi, Bapak Ibu, wonten mboten kalau yang namanya sama-sama bertamu kita ngeleke tamu yang lain. Mboten nggih? Jadi kalau kita sama-sama bertamu, ada tuan rumah, wong tuan rumah iki meneng bae kok. Iki ono tamu liyane kok cerewet banget sih. Nah, kira-kira ngoten kan mboten sekeco nggih. Jadi kita filosofikan kita tamu, tempatkan diri kita sebagai tamu, jangan bawa predikat subjek apapun di Indonesia. Mau jabatannya tinggi, mau jabatannya presiden, nek lewat reguler nggih sareng-sareng sana. Mau kekayaannya banyak tenriko nggih yo sik digawa sithik, nek malah ilang. Terus tenriko sami ndak usah ada yang minder, ndak usah juga ada merasa hebat, apalagi kemudian kita bergaul di sana kita beda-bedakan latar belakang. Nanti akan menjadi saudara betul ini ketika insya Allah nanti sudah pasca haji. Insya Allah minimal Bapak Ibu nanti Bapak Ibu nek mantu tamune niki nggih rawuh sedaya mangke. Nggih. Dados niki sedulure sedaya, tamune sedaya. Pramila niki kedah dipun kompakkan, jangan ada masalah. Bila ngaten Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada banyak salah saya akhiri dengan sebuah pantun. Apa pantunnya? Lupa. Ikan pun cekap sematen mawon le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, insya Allah beliau karong ketua rombongan 8. Ibu yang di rombongan 8 karomnya Pak Sugeng, beliau ini alumni Amal Syuhada 2010 sekaligus ketua angkatan 2010. Alhamdulillah. Berhaji lagi membersamai kita insya Allah. Baik Bapak Ibu, insya Allah selanjutnya akan disampaikan sedikit pesan dan juga doa dari beliau yang terhormat Ketua KPK Amal Syuhada Ustaz Haji Suharno. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan secukupnya.